Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam teknik sipil, salam sejahtera. Saya Naufal Tajur Raihan Prabowo dari Prodi Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang Angkatan 24 dengan NIM 2405020135. Kali ini saya akan bahas contoh soal sederhana ya tentang balok statis tertentu. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan soal, kita harus mengidentifikasi soal terlebih dahulu. Soal-soal statis tertentu seperti ini, kita bisa selesaikan dengan 3 syarat kesetimbangan. 3 syarat kesetimbangan yaitu sigma FH, sigma horizontal sama dengan 0, sigma F vertikal sama dengan 0, kemudian sigma momen sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di soal ini nantinya kita akan mencari yang namanya RAV, kemudian RAH, dan RBV. RAV ini merupakan reaksi di tumpuan titik A, reaksi vertikal ya, reaksi vertikal tumpuan titik A, kemudian reaksi horizontal di titik A, dan reaksi vertikal di titik B. Seperti itu. Nah, dengan kita mencari reaksi tumpuan ini, kita akan mengetahui apakah tumpuan ini akan stabil atau tidak dengan beban-beban yang diberikan, beban-beban eksternal seperti beban Q ini dan beban P. Nah, langkah pertama beban Q ini harus kita ubah menjadi beban terpusat dulu, seperti beban P. Ini kan beban terpusat ya, karena dia mengarah ke satu titik. Sedangkan beban merata ini dia punya jarak ya. Ini aja satuannya ton per meter, gitu kan. Nah, beban Q ini kita convert dulu ke beban terpusat. Caranya adalah 2 ton per meter ini kita kalikan dengan jaraknya, bentangan beban meratanya, yaitu 4 meter. Nah, di sini kita hitung saja 2 kali 4 8 ton. Nah, ini satuan meternya bisa kita coret ya. Maka di sini beban terpusatnya menjadi 8 ton. Biar kelihatan. Q 8 ton dengan jarak 2 meter. Nah, tipsnya, beban terpusat itu akan selalu berada di tengah-tengah bentangan dari beban meratanya itu sendiri. Maka dari itu, karena di sini angkanya genap ya, maka beban terpusatnya berjarak 2 meter dari titik A dan berjarak 5 meter dari titik B. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari sigma F horizontal sama dengan 0. Nah, di sumbu horizontal ini gaya yang bekerja hanya ada RAH, reaksi horizontal di titik A. Kenapa? Karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja lagi. Dan kenapa hanya ada RAH? Karena di titik A ini kan merupakan sumbu sendi ya, sumbu perletakan sendi ya, yang artinya dia tuh bisa menahan gaya secara vertikal ini dan secara horizontal, seperti itu. Makanya dia punya RAH dan RAV. Sedangkan di titik B ini merupakan tumpuan roll ya. Tumpuan roll itu kan dia bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Maka dia hanya bisa menahan
gaya atau menahan beban di sumbu vertikal saja. Sumbu horizontal dia tidak bisa menahan beban atau gayanya. Seperti itu. Maka di sini langsung kita tulis saja RAH sama dengan 0. Nah, jika sudah, langsung ke syarat yang kedua, sigma F vertikal sama dengan 0. Sigma F vertikal sama dengan 0. Nah, di sumbu vertikal ini kita punya 4 gaya yang bekerja, yaitu ada RAV, RBV, terus beban Q dan beban P. Oh ya, saya belum memberikan perjanjian tanda. Jika arah gayanya ke atas atau ke kanan, maka dia positif. Di sini perjanjian tanda. Jika arah gayanya ke bawah atau ke kiri, maka kita negatifkan. Kemudian ini perjanjian tanda yang pertama ya. Yang kedua, jika momen tersebut searah jarum jam, maka dia positif. Jika momen tersebut berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Gitu. Ini untuk momen. Nah, di sini gaya yang bekerja pada sumbu vertikal. Kan ada RAV sama RBV ini kan dia ke atas ya, arahnya ke atas. Kita asumsikan ke atas. Maka di sini kita tulis positif RAV ditambah RBV, kemudian dikurang Q dan dikurang P karena dia arahnya ke bawah. Dikurang Q dikurang P sama dengan 0. Nah, nantinya sigma F vertikal ini akan kita gunakan untuk kontrol dari perhitungan momen nantinya. Oke. Nah, kita langsung saja ke perhitungan momennya. Momen di titik A sama dengan 0. Nah, momen di titik A ini cara menghitungnya adalah bayangkan kita berada di titik A ini. Kita berada di titik A, kemudian kita melihat gaya-gaya di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya sini. Ini ada gaya-gaya apa saja yang bekerja gitu. Oke. Di sebelah kanan titik A itu ada beban Q. Beban Q, karena beban Q itu dia mengarahnya ke bawah ya. Ini kan dia mengarahnya ke bawah. Berarti kita asumsikan dia searah jarum jam. Dia berputar searah jarum jam dari titik A. Anggap aja titik A ini adalah pusatnya jarum jam. Maka dia bernilai positif. Positif Q dikali jaraknya itu adalah 2 meter dari titik A. Q dikali 2. Kemudian setelah Q ada RBV. RBV ini kan dia ke atas ya. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Karena pusatnya di titik A kan. Berarti minus RBV dikali jaraknya itu 4 tambah 3 dari titik A ini, berarti 7 meter jarak RBV. 7. Kemudian ditambah lagi beban P dikali jaraknya, ini 10 meter ya. P di sini dari titik A jaraknya 10 meter dan dia searah jarum jam. Ya. Maka di sini positif, jaraknya 10 meter sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita input saja besaran gayanya. Besar-besar nilai-nilai gayanya atau bebannya. Nilai Q ini tadi kita dapat beban terpusatnya adalah 8 ton dikali 2. Kemudian RBV ini yang nantinya akan kita cari. Dan P ini
seberat 5 ton dikali 10. Nah, ini tinggal kita operasikan perhitungan seperti biasa ya. Terus kita pindah ruaskan. RBV sama dengan 8 kali 2 16 ditambah 5 kali 10 50 per 7. Nah, ini kan kita dapat 66 per 7 ton ya. RBV-nya udah ketemu. Nah, kita cari RAV-nya. Maka di sini kita tuliskan dulu sigma MB sama dengan 0. Nah, karena kita mencari RAV, kita meninjau dari titik B. Titik B itu kan di sini ya. Sorry, ini saya hapus dulu biar bersih. Kita tinjau dari titik B. Berarti kita melihat gaya-gaya seperti RAV, terus beban Q, beban P itu dari titik B. Karena RAV ini dia mengarahnya ke atas ya, berarti dia kita anggap berputar searah jarum jam seperti ini, gitu ya. Sorry. Maka RAV kita tuliskan positif. Terus dia punya jarak 7 meter dari titik B kali 7. Kemudian beban Q itu kan dia berlawanan arah jarum jam, maka kita tuliskan negatif Q, jaraknya 2 meter ditambah 3 dikali 5. Berarti di sini Q dikali 5. Kemudian beban P ini kan dia arahnya seperti ini ya, berarti searah jarum jam. Maka positif P dikali jarak dari P ke B adalah 3 meter. 3 meter sama dengan 0. Nah, di sini kita lakukan sama seperti tadi, sigma MA. RAV adalah yang kita cari, kemudian Q-nya 8 ton dikali 5 ditambah P-nya itu 5 ton dikali 3 sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan. RAV sama dengan 8 kali 5 itu 40, pindah ruas, ini kan negatif, pindah ruas jadi positif. 40 dikurang 5 kali 3 15, dipindah ruaskan kan jadi negatif ya. Jadi 40 min 15 dibagi 7. Hasilnya RAV sama dengan 25 per 7 ton. Nah, ini sudah kita dapatkan nih RBV-nya, RAV-nya. RAH-nya juga sudah kita dapatkan kan, sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari apakah reaksi-reaksi tersebut sudah statis atau stabil atau belum, gitu. Kita gunakan kontrol reaksi menggunakan persamaan sigma F vertikal sama dengan 0. Tadi sigma F vertikal sama dengan 0 itu ini ya. Ini kita tulis ulang persamaannya. RAV ditambah RBV dikurang Q dikurang P sama dengan 0. Tadi kita dapat RAV-nya 25 per 7 ditambah 66 per 7 dikurang Q-nya 8 ton dikurang P-nya adalah 5 ton. Nah, di sini kita lakukan perhitungan. Kita dapatkan 91 per 7 per 8 dikurang 8 kemudian dikurang 5. Nah, di sini 91 per 7 itu kan 13 ya. 13 dikurang 8 dikurang 5
maka hasilnya adalah 0. Nah, karena di sini hasil akhirnya adalah 0 sama dengan 0, maka kita nyatakan reaksi tumpuan tersebut adalah statis. Oke. Nah, ini artinya hasil perhitungan kita benar. Seperti itu. Baik. Sebenarnya cukup sampai sini dulu ya pembahasan soal tentang balok statis tertentu sederhana. Kurang lebih mohon maaf. Sekiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.